dari 11 istri Nabi, hanya 2 wanita yang melahirkan keturunan Nabi. Satu dari istri sahnya dan satu dari budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Walaupun dikhilafkan apakah Maria itu istri Nabi ataukah budaknya, tapi yang masyhur dia budaknya. Jadi dari Khadijah, pertama Khadijah, dia punya 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari Khadijah lahirlah 6 keturunan Nabi SAW. Yang pertama lahir, anak pertama laki-laki sebenarnya. Anak pertama Rasul laki-laki, namanya Qasim. Makanya Nabi SAW dikunyah dengan nama anak terbesarnya Qasim, namanya Abul Qasim. Rasul itu dikunyah dengan Abul Qasim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man sama fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat dengan Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Jadi Qasim dijadikan kunyah Nabi karena anak paling besar, anak pertama yang lahir dari Nabi. Tetapi sayang, Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian setelah Qasim meninggal di waktu bayi, lahir berturut-turut anak perempuan. Dimulai daripada Zainab, kemudian lahir setelah Zainab Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah lahir Ummu Kulsum, kemudian setelah Ummu Kulsum lahir Fatimah. Baru anak ke-6 lahirlah Abdullah. Abdullah ini lahir setelah Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul. Artinya sudah turun surah Al-Alaq dan Mudaththir, lahirlah Abdullah. Makanya Rasul memberikan kunyah At-Tayyib atau At-Tahir. At-Tahir orang suci, Tayyib orang baik gitu ya. Tapi sayang, Abdullah juga meninggal dunia. Artinya Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Tetapi anak-anak perempuan Rasul sempat menikah semua. Pertama Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi' dan punya anak 3. Satu keguguran, satu dalam kandungan keguguran. Kemudian yang nomor pertama namanya Ali ibn Abil As ibn Rabi', meninggal juga di waktu bayi. Kemudian Umamah sempat besar, bahkan menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Jadi Fatimah mewasiatkan kepada Ali, kalau saya meninggal nikahilah Umamah. Umamah itu anak daripada Zainab ya. Makanya antum kalau istri sakit, wasiatlah gitu. Kira-kira saya nikah dengan siapa nih? Jadi Fatimah mengatakan menikah dengan Umamah. Makanya ketika Fatimah meninggal, Ali langsung menikahi Umamah. Umamah putri daripada Abil As atau bintu Zainab bintu Rasulullah SAW. Tapi ketika Ali meninggal, kemudian dinikahi oleh Zubair ibn Naufal dan tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian yang nomor 2 Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, Utbah. Tapi belum digauli sudah diceraikan. Karena ketika itu bapaknya bermusuhan dengan Nabi SAW. Bapaknya Abu Lahab minta diceraikan. Akhirnya pun diceraikan. Ketika diceraikan, Utsman bin Affan datang melamar Ruqayyah. Dan dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah inilah lahir Abdullah. Tapi sayang, Abdullah di waktu masih kecil, dia pegang ayam, tiba-tiba dipatuk matanya. Kemudian dengan sebab itulah dia meninggal. Dipatuk matanya. Makanya hati-hati anak-anak jangan dekat-dekat ayam kalau masih kecil. Karena Abdullah ini putra Utsman dari Ruqayyah ini meninggal dengan sebab dipatuk tuh sama ayam matanya, sehingga demam meninggal dunia. Artinya dari Ruqayyah tidak punya garis keturunan Nabi karena meninggal Abdullah kan begitu. Dari Zainab tidak ada, Ruqayyah tidak ada. Kemudian setelah meninggal Ruqayyah, Utsman menikah dengan adiknya Ummu Kulsum pun tidak punya keturunan. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Dari Fatimah nanti saya akan ceritakan turunannya banyak. Kemudian anak Nabi SAW yang terpisah yang bukan dari Khadijah adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Itu lahir di ujung. Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Itu lahir di ujung-ujung Rasul mau meninggal.
Ya, jadi ketika Rasul sudah lama tinggal di Madinah dan di akhir-akhir hayat Rasul, Allah takdirkan punya anak pula laki-laki. Apa tidak senang tuh? Sudah Qasim meninggal, Abdullah meninggal kan? Di ujung-ujung hayatnya Rasul sudah tua, Allah takdirkan dari budaknya punya anak namanya Ibrahim. Kenapa diberi nama Ibrahim? Karena Maria itu hadiah dari Muqawqus, raja Mesir. Ya. Kemudian dia teringat dengan Nabiullah Ibrahim, di mana Ibrahim ketika punya anak Ismail, ibundanya hadiah daripada raja Mesir. Sama-sama dihadiahi raja Mesir gitu ya. Makanya ketika Maria hamil langsung diberi nama Ibrahim. Teringat dengan kakeknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi sayang, Ibrahim pun di usia setahun 6 bulan meninggal dunia. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat kesedihan yang luar biasa dari Nabi. Ya, gimana tidak sedih? Itu anak terakhir beliau, sudah tua, sudah di akhir-akhir hayatnya, punya anak laki-laki, itu kan bangga gitu ya. Tiba-tiba kemudian meninggal dunia, apa enggak sedih Rasul? Sehingga Nabi harus menangis berhari-hari. Sampai Abdurrahman bin Auf itu melihat tangisan Rasul, heran sehingga mengatakan, "Kenapa Anda menangis wahai Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, ini tangisan rahmat. Wa innal aina latadma, wa innal qalba latahzan, wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang diridhai Allah, dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Ya, akhirnya kemudian semua anak-anak Rasul yang laki-laki meninggal. Di sini ada hikmah. Kenapa anak-anak Rasul yang laki-laki harus meninggal? Kenapa bagi Nabi harus meninggal? Dan tidak boleh punya anak laki-laki sampai dia besar. Ulama menjawab, satu, karena kebiasaan para nabi, kalau punya anak sampai besar pasti mewarisi kenabian. Sementara la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Nabi. Lihat, Nabi Zakaria punya anak Yahya jadi nabi. Kemudian Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Jadi anak-anak laki-laki Rasul tidak ada yang hidup. Sebab kalau hidup dikhawatirkan jadi nabi, dan itu akan bertentangan dengan pengakhiran nabian dan kerasulan. Yang kedua, dikhawatirkan ada pengkultusan. Dikhawatirkan ada pengkultusan. Sebab Nabi SAW di masa hidup saja mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kau berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Isa anak Allah. Katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya. Hamba jangan disembah, Rasul jangan didustakan, supaya jangan ada ghulu, ekstrim dalam penyanjungan gitu. Baik, itu diantara putra-putra Nabi SAW.